bagaimana kasus bullying di pesantren. Kemudian terkait biaya di pesantren yang artinya kita perlu berbayar dibanding dengan pemerintah yang gratis. SMP SMA ini bekal mereka 6 tahun. Ini di SMP SMA itu mereka harus paham ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kembali lagi kita di channelnya Ustadz Mahmud Zakasi. Awal-awal tahun ini orang tua itu masih dalam masa pencarian. Mau sekolah SMP di mana nih? Mau sekolah SMA di mana nih? Bahkan ada orang tua yang mau menyolahkan anaknya di pesantren. Tapi di pesantren ini banyak sekali premis atau gambaran-gambaran yang begitu membuat orang tua ini janganlah pesantren, lebih baik sekolah normal aja lah, SMA aja lah, SMP aja lah. Nah itu gimana itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari ini kita hidup di Indonesia ini, ajaran agama itu tidak banyak dimasukkan dalam kurikulum nasional. Cuma 2 jam dalam satu pekannya, itu 2 jam. Kemudian di bangku kuliah itu hanya 1 semester, di 1 semester pun hanya 1 mata kuliah. Iya benar. Jadi ajaran Islam itu sangat minim hari ini. Maka bagi saya dan saran juga kepada kaum muslimin, itu tidak ada tempat pendidikan terbaik untuk anak-anak kita itu kecuali di pesantren. Apakah memang lebih utama pesantren dibanding yang lainnya? Yang sekarang? Kenapa? Misalkan pertanyaannya, saya memilihkan untuk anak saya itu pendidikannya pesantren, gitu kan? Kenapa? Nah, itu pertama, anak-anak itu masa kita pembentukan mereka itu usia SMP SMA. Anak saya itu mau mereka itu kuliahnya mau kedokteran, misalnya mau jadi guru, misalnya kan mau di ahli kimia, fisika, saya bebas saja. Tapi SMP SMA ini bekal mereka 6 tahun. Ini di SMP SMA itu mereka harus paham ilmu agama, sehingga nanti di dalam kehidupan mereka di usia dewasa mereka di atas 18 tahun, mereka sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Maka saya titipkan anak saya itu di pesantren. Itu pilihannya kenapa? Karena kebutuhan kita sendiri, kebutuhan individu kita untuk tahu ajaran Islam. Nah, kita sebagai orang tua, ketika kita memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, maka mondokkanlah anak kita tuh di pesantren. Banyak sekali problem yang terjadi di pesantren itu kan. Ada yang dibully, bahkan santrinya diperkosa, ya bahkan ada yang meninggal dunia, yang baru-baru ini terjadi. Nah, hal ini membuat orang tua itu khawatir memasukkan anaknya itu ke pesantren. Nanti kalau ke pesantren, anakku nih bakal kayak gini nih. Apalagi biayanya gede banget nih. Jadi membuat orang tua tuh males, bahkan menjadi pilihan terakhir untuk anaknya itu dimasukkan pesantren. Kalau anaknya nakal, baru tuh dimasukkan pesantren. Tapi kalau anaknya baik-baik saja, pinter, kalau umum dimasukkan ke sekolah favorit, sekolah favorit. Itu gimana, Tad? Jadi saya tangkap itu pertama tadi itu bagaimana kasus bullying di pesantren. Kemudian terkait biaya di pesantren yang artinya kita perlu berbayar dibanding dengan pemerintah yang gratis. Kemudian bagaimana di pesantren itu kan mahal intinya gitu. Jadi 2 hal. Jadi pertama terkait dengan kasus bullying, pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain. Inilah sebenarnya pertama kita harus memilih pesantren itu. Memilih pesantren yang kita akui keilmuan gurunya itu dan kita akui kesikohan ketaatan guru tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kasus itu ini sebenarnya kalau menurut saya itu hanya framing saja, framing ke pesantren.
berapa banyak pesantren di Pulau Bangka? Ya benar. Dengar nggak kita kalau seperti itu? Jarang sekali. Ya benar, jarang sekali. Se-Indonesia jarang sekali. Kalau kita mau kaitkan, coba kita angkat fakta itu apple to apple. Misalnya di sekolah umum, apakah terjadi bullying? Ada. Apakah terjadi pemerkosaan atau misalnya perzinahan? Banyak juga kan. Banyak. Bahkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu ada satu kabupaten itu ratusan siswanya itu minta rekomendasi nikah karena sudah hamil duluan. Bahkan ada juga penelitian bahwa banyak sekali wanita SMP SMA tidak perawan lagi. Ya, itu penelitian dah lama sekali. Iya, udah Itu lama sudah sekali. sampai 67%. Iya benar. Luar biasa. Nah, artinya kasus seperti itu ternyata di sekolah umum jauh lebih banyak. Iya benar sih. Nah, bagaimana kita antisipasi pesantren yang seperti itu? Kayak saya memiliki pesantren itu, pertama, pesantren itu kiainya itu memang kita akui keilmuannya, kefikohan, ketaatannya kepada Allah. Kemudian bagaimana kurikulumnya? Kurikulum yang dibangun itu seperti apa? Kayak saya memilih anak itu lebih ke pesantren yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Iya. Nah, tapi di situ ada tahfiznya, kemudian ada ilmu umum, program pemerintahnya ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita memilih itu juga siapa sih pengajar-pengajarnya di situ? Bukan hanya kiainya, tapi pengajar-pengajarnya bagaimana. Nah, terkait tadi itu yang terakhir tadi itu biaya. Biaya itu hari ini kita tinggal pilih, kita mau pesantren yang gratisan ada. Ada ya? Ada. Nah, kemudian ketika kita mampu misalnya memasukkan anak, hari ini kita untuk mendapatkan pendidikan lebih baik itu kita memang harus berbayar. Biaya kayak anak saya itu per bulannya itu uang sekolah asrama itu sama makannya itu 1.750.000 Itu tiap bulan. tiap bulan, belum uang jajannya. Wow. Nah, kalau kita mampu ya silakan. Iya. Jadi ketika orang tua tidak mampu, tinggal konfirmasi ke pesantren, mereka tidak mampu dan mereka bisa digratiskan. Nah, belum pernah nggak antum dengar misalnya kan teman antum, keluarga antum, tetangga antum atau di berita di media sosial dan lain-lain bahwa ada santri dikeluarkan dari pesantren karena tidak nggak mampu bayar. bayar ya? Tidak pernah. Nggak ada sih. Tidak pernah. Iya. Nah, Yang kalau yang mereka dikeluarkan karena mereka tuh melakukan pelanggaran di pesantren itu gimana kan? itu kan karena misalnya pelaku bullying. Ya. Nah, mereka yang mereka yang tidak taat aturan pesantren, bukan terkait bayar, Nggak bayar ya? bukan terkait bayar. Oh. Nah, jadi belum pernah ada santri dimanapun, termasuk di Pulau Bangka, belum pernah. Sebenarnya kayak sekarang ini ada namanya kan Islamic boarding school. Ah, Ada itu yang boarding, ada yang full day. iya. Kemudian ada yang pesantren. Pesantren pun ada dua macam. Ada pesantren klasik tanpa pelajaran yang dari pemerintah. Iya, umum. Ada modern. Kalau saya milih yang anak saya ini dua yang sudah pesantren, yang ketiga ini mau mondok juga, itu di pesantren yang ngaji kitab, ada hafalan dan juga kajian pelajaran ilmu pemerintahnya. Jadi mau itu yang tradisional, yang klasik maupun modern itu sama aja ya, boleh. Sama. Cuma risikonya ketika kita mengambil full, misalnya kan ada pesantren kitab, Iya. ada tahfiz, kemudian ada pelajaran pemerintah, anak-anak kita itu akan lebih capek. Benar sih. Lebih capek. Tapi tidak apa-apa risiko. Ketika anak kita mampu ya silahkan. Saya aja yang sekolah negeri aja capek tak? Capek. Capek tuh dari pagi sampai sore kan pulang kan. Itu capek juga tuh, padahal itu semuanya pelajaran umum. Sebenarnya kan kita ini capek belajar atau capek yang lain gitu kan. Kalau kita di pesantren, oke, capeknya capek belajar. Iya. Kan baik. Iya benar. Jam 3 pagi Kita mandi, bangun, kan? tahajud, kemudian ngaji, kemudian salat subuh, kemudian durus masjid, kajian di masjid, kemudian sarapan, kemudian sekolah umum. Kemudian nanti belajar kitab lagi habis zuhur, kemudian habis asar itu istirahat. Ya bisa saya saat malam lagi. Malam lanjut lagi sampai isya. Habis isya itu biasanya udah santai sebenarnya kan. Nah,
Kalau kita ndak pesantren, capeknya apa? Main. Iya benar. Nah, lari-lari kita, Iya, apalagi kita anak SD misalkan SMP, kita main situ main sini, kita pulang sekolah nggak langsung ke rumah, kita main bola lagi. Nah, ketika kita beraktivitas yang positif, capek kita itu capek positif. Nah, sama seperti rezeki, kemana kita membelanjakannya, kalau enggak kita gunakan di jalan Allah, kita akan gunakan di jalan selain Iya Allah. benar. Kasus kan ketika mereka keluar pesantren, mereka masih pacaran lah, mereka masih jadi makan lebih parah lagi. Ya. Ketika sebelum pesantren mereka baik, Ya. ketika keluar pesantren malah lebih parah. Nah, anak itu saking bandelnya ndak bisa dibina masuk pesantren. Iya, itu yang pertama. Ya. Iya. Nah, itu kan bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Kenapa mereka itu ketika anaknya sudah begitu bandel masuk pesantren? Karena harapannya lebih baik. Iya. Nah, kebayang nggak ini sebenarnya di pesantren itu mereka itu menaruh harapan satu-satunya pendidikan terbaik untuk anaknya. Nah, tetapi kenapa ini anak kita itu tuh bandel, masuk pesantren bandel? Sebenarnya ini jangan-jangan bukan salah pesantren. Salah kita orang tua di luar pesantren nggak dikontrol. Oh, Sebenarnya kan tanggung jawab itu tanggung jawab orang tua. iya benar. Nah, mereka keluar pesantren, misalnya masa libur, masa apa, mereka diberikan kebebasan, megang HP, mereka pacaran, keluar pesantren tinggal melanjutkan. Iya. Sebenarnya ini kan ada dua hal. Pertama, mereka sudah punya pemahaman bahwa ini tidak boleh. Kedua, mereka ini melakukan pelanggaran yang bahwa ini sudah dilarang tetap dilakukan, atau mereka taat. Cobalah kita itu kepada Islam itu menaruh pikiran positif. Kepada ajaran Islam itu taruhlah pikiran positif. Karena ini ajaran dari yang maha benar, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maha agung ternyata. Maha agung, maha mulia. Allah itu tidak ada embel-embel nama yang tidak baik. Iya benar. Nah, Jadi beberapa waktu lalu Hmm. saya itu sempat ngobrol sama anak pesantren. Tapi ketika mereka di keluar pesantren, anak ini tidak mencerminkan sikap seorang Islam. Karena apa? Orang tuanya membiarkannya. Di pesantren mereka sholat, di rumah dibiarkan aja kan. Ya. Itu banyak sekali kasus seperti itu kan. Ya. Jadi akhirnya masyarakat menganggap bahwa ketika anak pesantren nggak jadi apa-apa. Ya. Bahkan menambah beban Ya. karena biaya pesantren mahal. Ya itu Ya. kan. Sebenarnya gini, terkait dengan biaya pesantren mahal, itu tidak mahal. Gini, kalau pesantren di Bangka Belitung itu standar biayanya itu sekitar 1 juta cuma. Iya betul jutaan. Kebayang nggak biaya makan kalau 3 kali sehari, seharinya makan 10.000, sekali makan 10.000, 3 kali 30.000 kali 30 hari sebulan 900.000. Belum gaji guru, belum biaya operasional dan lain-lain. Nah, ini belum uang jajannya. Iya. Nah, belum yang lain-lain lah banyak. Sebenarnya ketika masuk pesantren itu biayanya murah, bukan mahal. Saya tidak setuju kalau dikatakan masuk pesantren itu biaya mahal. Karena apa? Karena hidup bersama kita bisa jadi lebih mahal. Kita nggak perlu paket data, Iya benar. nggak perlu bensin. Iya. Nah, ya kan? Nggak perlu jajan keluar. Nggak perlu uang jajan keluar. Misalnya kalau mereka jajan ya mereka di sana lebih terbatas. Nah, sebenarnya nggak mahal. Nah, ini tergantung persepsi kita. Kita bangun, kita milih seperti ini, milih yang mana. Kalau dipikir-pikir memang di pesantren lebih murah ya dibandingkan yang di luar. Ya, Tanda kutip di luar Ya. seperti apa kan? ya. Jadi kita Tat. Nah dari sekian seperti itu, ada nggak Tat, tips-tips kita untuk mencari pesantren yang layak untuk buah hati kita Tat? Ya, pertama sekali kalau kita cari pesantren itu mintalah rekomendasi dari guru kita. Rekomendasi dari guru kita. Jangan kita milih pesantren sendiri tanpa rekomendasi dari guru kita. Karena kita bisa jadi salah. Kita salah pilih, misalnya kita milih pesantren yang ajarannya sesat. Seperti Al Zaitun kemarin. Ya, itu benar tuh. Kita melihat gedungnya megah, kita mampu uang sekolah sekian-sekian, kita masukkan ke sana. Jangan seperti itu milihnya. Kita minta rekomendasi guru kita. Oh, ke sini. Saya misalnya kan sekarang anak saya itu SMA di pesantren. Saya itu untuk menyekolahkan dia di perguruan tinggi
itu saya bertanya ke banyak kiai, ke banyak guru untuk anak saya itu disekolahkan di mana. Nah, nanti kita tinggal milih, kita bilang kita mau anak kita seperti ini di Dirosah Islamiyah, di Iya. Ulum Syar'i misalnya kan, oh silakan, misalnya di Al Azhar, di IIUI Pakistan, Iya. kemudian di Yaman misalnya kan Al Ghof, atau di Indonesia banyak ada IIKI, PT IKI, kemudian Imam Syafi'i Cianjur dan lain-lain. Nah, kita tinggal pilih kalau kita mau di jurusan Islam. Oh, anak kita misalnya minatnya di jurusan lain umum di kedokteran. Nah, kita cari tahu, saya bertanya ke dokter di mana bagaimana cara memasukkan anak kalau maunya ke kedokteran, pengalaman mereka dan lain-lain. Jadi kita punya persepsi. Nah, eh, begitu juga kita milik pesantren tadi itu, ketika rekomendasi guru kita pesantren A B C D, kita tinggal pilih, oh saya mampunya sekian masuk ke pesantren ini. Nah, apa syarat Ustadz kepada orang tua terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di pesantren Ustadz? Ya, Seperti kasus pemerkosaan tadi, bullying, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Apa saran Ustadz untuk orang tua menanggapi perihal itu? ya. Pertama kita harus menyadari sebagai orang tua bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai orang tua. Itu tanggung jawab penuh kita. Maka kita titipkan kepada pesantren yang benar-benar kita percaya, bukan sekedar kita titip. Yang kedua, walaupun sudah di pesantren, anak kita itu tetap tanggung jawab kita. Nah, maka kita perlu kontrol. Saya bangun persepsi kepada anak saya, itu tidak boleh berinteraksi kepada orang laki siapapun itu kalau hanya berdua, itu tidak boleh. Kita sampaikan, kita dampingi. Ketika mereka pulang, kita dampingi mereka bermain, kita dampingi mereka. Anak saya ini Umair misalnya, itu pulang-pulang nggak pernah pegang HP, nggak pernah pegang HP. Saya dorong dia untuk jadi imam sholat, saya dorong beliau untuk ngisi kultum. Baru kelas 2 SMP sudah jadi imam sholat Jumat, sudah jadi imam sholat Isya, tarawih, witir, sholat imam sholat fardu, imam sholat tahajud berjamaah ketika itikaf. Nah, kita lah yang membentuk anak kita. Maka kata Rasulullah itu, benarlah kata Rasulullah itu, bahwa orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebenarnya peranan membuat anak kita sesat itu adalah kita sendiri, Ya? orang tua. Nah, kita misalnya kan, mohon maaf misalnya kan, kita yang hari ini sudah kita anggap lebih baik misalnya kan dari orang-orang sekitar kita. Ini tidak terlepas dari pendidikan orang tua kita. Orang tua kita yang membentuk kita sampai kita jadi seperti ini. Apakah setiap pesantren itu kan mereka itu punya pemahaman yang sama apa berbeda menanggapi masalah kayak istilah tadi, kayak pacaran tadi kan ada tuh pesantren yang kayak yang dulu terjadi ketika ada santri dan santriwatinya itu fashion show, jalan lenggak-lenggok Ya. di depan orang ramai, itu gimana lagi kan? Nah, ini yang saya bilang tadi, kembali kita milih pesantren. Oh, Jadi kita jangan sembarangan pilih pesantren. Kita pilih, lihatlah guru-guru kita yang hanif, yang berpijak di jalan yang lurus. Itu nggak mungkin melakukan seperti itu. Yang kita tahu yang hak, yang batil, dan dia tegak berdiri di atas yang hak dan meninggalkan yang batil itu, inilah yang kita pilih. Nah, ini sebenarnya peranan kita kembali lagi tadi memilih pesantren. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, ketika anak kita pulang itu di bawah kontrol kita. Jangan kita biarkan seperti itu. apa closing statement Ustaz agar orang tua itu lebih memilih pesantren agar anak-anak mereka menjadi wasilah mereka itu mendapatkan jannahnya Allah? Ya, wahai kaum muslimin, kita hari ini untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk usia SMP SMA, pilihlah pesantren-pesantren terbaik. Karena kita butuh membentuk anak-anak kita yang kita memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu dalam membentuknya, maka tidak ada tempat yang lebih baik daripada pondok pesantren untuk kita menyekolahkan anak kita. Nah, di sini mereka akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka penting lagi kita memilih pesantrennya. Pesantren yang mana tempat kita mendidikkan anak-anak kita, jangan sampai kita salah memilih pesantren. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi sahabat, carilah pesantren yang baik, yang berkualitas, dan juga para pengajarnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan pesantren itu mahal. Ternyata kata Ustaz tadi, pesantren itu murah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.